Aku dedikasikan video ini sebagai video pembelajaran trading forex terpanjang dan paling lengkap yang pernah ada di YouTube. Aku mau kalian bisa belajar trading tanpa membeli kelas seharga jutaan. Video ini gratis, cukup bayar dengan subscribe aja. Jadi buat lu ya yang nggak subscribe, aku anggap kalian ngutang ya Pak. Mampus lu. Enggak bercanda. Nah, kemudian untuk aplikasi trading forex saya juga sudah aku siapkan, sudah aku taruh di deskripsi video supaya sambil belajar kalian bisa langsung praktekkan. Ini aku pakainya yaitu aplikasi Okta ya. Selalu dari awal banget video kita YouTube selalu pakainya Okta karena memang hanya Okta yang ada bonus deposit kali 2. Biasanya di brand-brand lain pun ada, tapi itu hanya sebuah campaign paling sebulan. Ini Okta sampai kapanpun ada. Gitu. Jadi cocok kamu masukin 500, masuknya bakalan 1 juta. Ini ngebantu orang-orang awam karena aku sadar channel ini juga orang awam isinya. Silahkan digunakan untuk bonus deposit kali 2. Asal ya kalian wajib pakai kode-kode yang ada di video ini. Kalau nggak pakai nggak dapet Pak. Jadi ketika kalian deposit, masukin kode ini. Jadi cocok buat teman-teman yang ngerasa baru mulai belajar. Oke, cek aja link download Okta sudah kita taruh di deskripsi video. Selanjutnya, selama 1 jam lebih ke depan, aku akan jelaskan trading forex bener-bener dari awal banget sampai kalian mahir. Kalau di market itu pasti kita akan disajikan kayak grafik yang kayak gini nih. Banyak banget, nggak ngerti ini apa. Gitu. Nah, kita coba bersihkan ya. Kita tinggal remove dulu. Nah, kan pasti akan starting point-nya tuh kayak gini. Bersih, belum ada apapun. Nah, gimana cara kita lihat ini market akan naik atau turun kalau kayak gini? Sebelum kita fokus ke sana, kita akan coba kenalkan. Yang pertama, itu kita sebutnya sebagai candlestick. Jadi jenis-jenis candlestick. Kalau kita rubah line, ya jadinya seperti ini. Jadi kalau kita rubah ke candlestick Japanese, jadi ini candlestick Japanese, itu jadinya seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Hijau itu artinya biasanya mengalami kenaikan. Kalau ada merah, itu akan mengalami pelemahan. Kemudian, kita hubungkan ke time frame. Nah, yang ini time frame. Yang banyak banget ini. Nah, time frame itu mewakili per candlenya. Contoh kalau kita klik 1 menit ya. Nah, ini berarti 1 candle, lihat geraknya akan semakin cepat. Gitu. Jadi 1 candlenya 1 menit. Kalau kita bukanya ke H1, ini beda lagi. Nah, ini akan lebih lambat pergerakannya. Karena 1 candle baru terbentuk ketika 1 jam terlewati. Gitu. Intinya semakin gede time frame ini kan bisa kita buka sampai daily, sampai monthly, sampai 12 bulan bahkan. Semakin gede, semakin mendekati angka valid. Tapi semakin kecil, semakin cepat kita dapat duitnya. Gitu. Itu doang. Contoh, pengen angka validnya lebih bagus, lebih besar. Ya gedein time frame, tapi again lama dapat duitnya. Gitu. Jadi ini ya pilihan, konsiderasi. Kalau aku biasa pakai yang mana untuk scalping, aku pakai H1 karena aku tahu timing tradingku adalah nggak lebih dari 3 jam. Atau maksimal banget tuh 4 jam. Ini udah maksimal banget. Ya udah aku nggak buka tuh 4H daily, ngapain Pak? Belum terbentuk candlenya. Aku cuma manfaatkan H1 at least 3 candle, 4 candle, udah aku close. Kemudian aku move lagi ke M30 dan M15. Jadi aku terus mengecil. Untuk tahu tren market, kita harus bergerak dari makro to mikro. Gitu. Dari makronya dulu. Makronya di sini aku biasanya pakai H1. Kemudian mikronya aku pakai M30 atau M15. Gini. Gitu. Jadi makro dulu dilihat. Makanya kenapa di sini analisa aku lihat nih yang sebelumnya, yaitu yang ku bikin adalah line dulu ini. Ya udah ini patokanku makro. Lihat pembelian pertama di dekat trendline naik. Pembelian kedua di sini naik lagi. Ini juga kita beli, ini beli. Pas sudah di tinggi dekat trendline ini yang kita bulatin, ya kita tetap melakukan pembelian karena patokanku apa? Makronya dulu. Oh, makronya nggak nembus nilainya. Ya udah, berarti kita bisa melakukan buy posisi di bullish trend. Gitu. Jadi pas bullish kita cari makro HL namanya. Higher low. Jadi tren bawahnya dia. Tren naiknya itu harus kita cari yang tren bawah. Bukan tren naik yang ini ya. Jadi ini kita lupakan. Yang kita cari adalah HL-nya dia. Gitu.
Jadi kalau ada tren naik, kita coba bikin tutorial cara bikin area kenaikan tersebut ya. Kita coba remove. Nah, untuk bikinnya, it's pretty simple. Kalian tinggal ambil trend line, lalu hubungkan aja. Shred. Ambil yang low-low-nya. Seperti ini. Lalu adjust sedikit. Nah, seperti ini. Setiap kesentuh sini, kesentuh sini, kesentuh, kita bisa melakukan buy posisi. Gitu. Jadi yang menghubungkan di line yang kita buy. Kemudian kalau tren turun yang kita tunggu adalah area naiknya atau garis atasnya. Gitu. Kemudian kalau ranging ya udah kita tinggal buy and sell aja. Nah, kemudian setelah kalian paham hal-hal dasar kayak gini, nextnya kalian bisa pakai fitur bintang. Nah, ini untuk memudahkan kalian analisa. Ini yang aku bintangin nih, kelihatan. Ini yang aku bintangin di sini, ini aku bintangin di sini. Jadi banyak Pak yang aku bintangin. Nah, untuk apa? Ketika kalian klik bintang, dia muncul di sini. Nah, uncek lagi bintangnya. Jadi enak gitu. Next, kemudian kita akan menuju ke bagian yang ketiga, yaitu gimana cara tahu area penting di market. Untuk area penting di sini kita bagi menjadi 4 aja, yaitu yang pertama support and resistance, kedua supply and demand, ketiga trend line, sama keempat continuation pattern. Dah, itu aja. Oke, di sini kita contohkan di XAUUSD. Yang sekarang ini aja ya, yang sekarang ini kan terbentuknya seperti ini. Nah, kita tahu area pentingnya, yaitu di area atas ini kita tahu bahwa ada terbentuk area resist dong, berada di atas. Cuman resist ini udah ditembus. Berarti di sini patokan kita adalah, ini adalah area support. Karena resistnya udah ditembus. Nah, gimana sih cara ngebedain resist sama support? Nah, pertama kita akan belajar dulu tentang support and resistance. Support and resistance itu gampang, support di bawah, resist di atas. Jadi ketika kalian melihat harga balik arah di bawah, contoh yang mana? Ini kan ada ke bawah lalu balik arah, ke bawah balik arah lagi. Udah, ini tinggal kalian klik garis lalu scroll ke sana. Nah, balik arah dari bawah ke atas, jadi pantulan ke atas, maka ini sebagai area support. Oke, tapi sebelumnya dia jadi pantulan dari atas ke bawah. Jadi mantul, kesentuh, mantul ke bawah, kesentuh, mantul ke bawah. Jadi ini kita kasih nama, awalnya jadi resist, sekarang jadi support. Nah, yang mana yang betul? Ya udah, ini berarti support karena yang terbaru dia jadi support. Lihat harga close-nya. Nah, apa bedanya supply and demand dengan support and resist? Support and resist itu satu angka. Contoh, support itu harganya sekian. 2879. Support ketemunya sama demand. Resist ketemunya sama supply. Nah, demand itu range harga, Pak. Nah, jadi demand range harga support gitu. Jadi contoh 2879 sampai 2869. Ini berarti demand. Kita kasih namanya. Berarti di sini adalah demand zone. Gitu. Di daerah demand ada support 2879. Jadi demand itu range, support itu harga. Contoh sekarang ini yang harga sekarang. XAU di sini ada harga range supply. Nah, sekarang ini range-nya belum ketembus nih. Cuman resistnya udah mulai ketembus area high-nya. Nah, ini resistnya dia. Jadi gitu penentuannya. Ini resist di satu harga, sedangkan supply itu di range harga resist. Jadi ini supply zone. Gitu. Nah, jadi kalian enak ketika kalian paham kayak gini. Kemudian ada yang kita sebut trend line. Trend line itu yang kita bikin tadi, Pak, yang turun ini. Nah, trend line itu syaratnya pretty simple, asal dia di makro, oke, makro berarti ketemunya H1, kita hubungkan, dan nggak nembus trend line, maka view kita akan tetap masih sesuai dengan trennya dia. Jadi, kita nunggu XAU buy-nya pas kesentuh trend line, plus kalau ada demand atau support. Apakah kalau kesentuh supply atau resist kita sell? Aku nggak. Aku akan pokoknya kesentuh demand support pasti aku akan buy. Kalau supply resist itu aku akan tunggu di area penurunannya dia. Gitu. Kemudian next baru kita belajar tentang chart pattern. Nah, untuk chart pattern ini kalau kita buka di Google itu pasti akan banyak banget kan yang ada di sini nih. Nah, aku cuman pengen kasih tahu penerapannya aja. Yang paling penting adalah pertama cari tahu tren lebarnya di apa, Pak.
Tren lebar XAU di sini apa? Oh, naik. Jelas banget. Kemudian tandai penurunan minor. Jadi setiap dia naik, di mana ada penurunan minor, itu yang kita ambil. Mana contohnya? Oh, ini kita coba delete ya, biar kalian lebih jelas. Oh, ini ada penurunan minor nih. Nah, kita ambil buy kemarin. Oh, ini ada penurunan minor lagi nih. Kita ambil buy lagi. Syaratnya, syaratnya penurunan ini tidak boleh lebih dari trendline, maka masih boleh di buy. Buy-nya kapan? Pas out dari penurunan minor ini. Ada nggak realita yang sering terjadi sudah out malah balik lagi? Ada ini, Pak. Gitu. Ya sering. Ya ini yang kita lakukan. Tapi in the end tetap dia akan break ke atas. Gitu. Jadi pas break kita bisa buy. Contoh kemarin pas dia mengalami akumulasi kita juga ambil. Ini juga jadi continuation pattern minornya dia. Nah ini kita ambil di support untuk lanjut naik ke atas. Itu juga bisa. Jadi setupnya ya kita share yang kayak gini nih. Gitu. Kemudian baru ada validasi continuation. Validasi continuation ini ada banyak bentuknya. Yang paling sering adalah intinya ada turun minor apapun bentuknya. Contoh dia naik, ada turun minor. Nah, ya udah ini validasinya dia. Kita entry di bawah untuk lanjut naik ke atas. Dia ada rally nih, kemudian akumulasi harga. Akumulasi harga terbentuk baru dia lanjut rally. Jadi penurunan minor ini setelah rally itu bisa kita kategorisasikan sebagai area continuation. Selama catatannya tidak terbreak area trend line-nya. Gitu. Ini kan nggak ngebreak line ya udah masih bisa di buy. Nggak ngebreak line masih bisa di buy. Jauh dari line masih bisa di buy. Pas out dari continuation ini nih. Jadi pas out dari sini, shoot kita bisa buy. Lanjut untuk rally-nya dia. Itu continuation pattern. Nah sekarang di part yang keempat kita akan coba aplikasikan chart pattern. Kelihatan di sini di GU sekarang ya. GU apa yang terbentuk sekarang yaitu area akumulasi. Nah ini akumulasinya dari GU. So it means selama area ini tidak di break, area bawah ini tidak di break, maka GU akan terbentuk area rally, terbentuk base, baru kita bisa lanjut rally lagi. Jadi ini kita bisa bikin seperti ini. Dengan catatan bawahnya dia tidak di break, tidak broken. Maka di bawah sini kita bisa jadikan area base to buy dengan target minor banget ke arah area sini. Gitu. Udah, nanti kita bisa melakukan buy posisi pas kena base to buy. Gitu. Jadi kita tunggu rally-nya dia. Di bawah kita beli, out dari akumulasi kita juga beli. Kemudian di bagian kelima kita akan coba belajar cara bikin Fibonacci. Kita akan merubah Fibonacci yang banyak warnanya kayak gini menjadi simple kayak gini. Kelihatan? Soalnya kalau kalian masih baru pertama kali buka trading view pasti Fibonacci-nya kayak gini nih. Nah, bingung nih, banyak banget warnanya. Oke, hal pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian narik Fibonacci itu dasarnya dulu ya, yaitu kalian itu tarik, lihat panah. Oh ini naik ke atas nih. Oh berarti kalian tarik dari bongkot menuju ke atas. Oh dia panahnya turun nih, turun ke bawah. Oh berarti kalian tariknya dari bongkotnya kan di atas, menuju ke bawah. Seperti ini. Gitu. Jadi kita nunggu retest-nya dia. Kebetulan panahnya sih harusnya kayak gini. Nah retest-nya dia, baru dia lanjut turun ke sana. Gitu. Jadi kita akan coba aplikasikan Fibonacci di XAUUSD. Contoh di sini kan kita tahu bahwa trennya XAUUSD masih mengalami kenaikan. Nah kita pengen tahu untuk retrace-nya dari Fibo. Kita aplikasikan contoh di sebelah sini aja. Kita tarik, berarti kan ini naik ya. Berarti bongkotnya di sini, kita tarik ke atas. Oke. Next. Kita klik 2 kali, lalu kita matikan semua level ini. Kita sisakan pokoknya cuman ada 4 level. 0,3, 0,6, 0,5, sama 0,7. That's it. Trendline matiin, yang ada titik-titiknya itu. Jadi kalau kita hidupkan itu ada garis miring, itu matiin aja. Line-nya itu tipisin aja. Kemudian yang paling penting adalah use one color-nya. Tap. Background-nya ilangin. Tap. That's it. Kelar. Kemudian ini checklist lagi ganti minus 0,27. 0,27 ini fungsinya apa? Sebagai target Pak. Target untuk kenaikannya dia nextnya itu sampai sejauh itu gitu. Kemudian price-nya ini diganti ke persen biar enak. Kemudian labelnya kita kasih ke right. Oke, udah jadi deh. Berubah kayak yang kita tadi. So, area ini selama masih di dalam Fibo kita bisa melakukan pembelian.
gitu. Jadi ini sebagai area best to buy gitu. 0,618 atau 61,8 itu bisa jadi area pembelian, dan bentar lagi Fibo-nya nyentuh ke target 2,7 gitu. Jadi minus 27 ini sebagai target kita. Easy kan? Merubah Fibo yang banyak warnanya menjadi yang simple aja. Kemudian terakhir, kita akan belajar patokan rejection candle. Untuk patokan rejection candle ini, kita rumusnya simple, yaitu major trend kita kawinkan dengan critical area. Tadi kan kita udah belajar ya, untuk nyari critical area kayak supply and demand, support and resistance. Nah, kita kawinkan antara major trend sama critical area. Contoh, di sini ada pattern nih. Ini major trendnya di H1. Oke, major trend H1. Kita harus agree. Kemudian dia bergerak nih. Nah, kalian itu kalau kondisinya seperti ini, apakah kalian mau langsung buy di nomor 1 atau nunggu buy di nomor 2? Ini adalah consolidate di M15 ini. Jadi ini consolidate-nya. Ketika kita balik lagi ke rumus, maka kita harusnya itu dapat area yang lebih ideal, yaitu area higher low di H1-nya dia. Jadi ketika kita maksain entry buy di sini, risk to reward-nya jadinya kurang ideal, Pak. Target sampai resist. SL di mana? Di HL, jauh banget. Jadi profitnya kecil, loss-nya gede. Kalau kita entry-nya di HL, loss di mana? Loss paling segini, Pak. Profit jauh lebih tinggi. Jadi yang kita tunggu adalah area higher low yang bawah ini untuk kita bisa melakukan buy posisi. Jadi buy-nya tuh di sini. Gitu. Untuk di sini kita cuekin. Meskipun kita tahu dia akan turun, again, trend naik kita nyarinya buy. Itu doang. Kemudian kalau di bawah sini, kalian akan posisi apa? Ini contoh tren turun. Apakah kalian akan buy di M15 karena patternnya bullish minor? Ini bullish minor. Atau kalian sell karena dia masih trendline H1-nya dia bearish. Apa yang kalian pilih? Banyak orang pasti lebih milih buy langsung di sini. Itu. Kalau aku, again, dia turun, aku akan nunggu di supply untuk dia ambil ke bawah. Gitu. Jadi jangan buru-buru untuk entry point. Tahap kedua yang pengen aku tekankan adalah usahakan tampilan trading view kalian itu sama kayak kita, biar enak dibacanya. Pertama, bersihkan seluruh indikator dulu. Pastikan nggak ada indikator. Kemudian kedua, tampilan trading view kalian itu usahakan putih atau hitam. Pilih aja salah satu. Pastikan bersih ya. Kalau aku biasanya kebetulan di sini backgroundnya itu pakai putih, lalu solid. Kalau gradient ini kayak kurang. Jadi kalau gradient itu putih atau hitam gitu kurang. Pilih salah satu, putih atau hitam. Grid line-nya nggak usah pakai. Grid line itu yang belakang ini, nggak usah pakai. Dibersihin aja non. Kemudian watermark centang, biar ada nih, memudahkan kalian di tengah ini. Ini watermark namanya. Kalau nggak ada berarti kayak gini. Nah hilang. Kalau ada kayak gini. Ini bisa kalian tebelin atau enggak. Nah, bisa tebelin kayak gini. Kalau aku biasanya pakai warna-warna soft, kemudian aku kurangin saturasinya. Jadinya lebih enak dilihat. Kemudian teksnya hitam, semuanya normal sih. Semuanya normal. Nah, kemudian tradingnya nggak ada. Ini semuanya normal. Ini bawaannya. Kemudian setelah itu, kalian bisa pakai ini tools di start, di bintang. Nah, kemudian kalau startnya ini kita hilangkan kayak gini, kalau kita tampilkan itu klik yang bawah kiri ini, muncul dia. Nah, jadi ini memudahkan kita. Apa aja yang aku start? Pertama kita review dari atas. Trend line jelas harus kita bintang. Horizontal line kita bintang. Parallel channel kita bintang. Kita coba review, kalian bisa lihat ya. Fibonacci. Ini nggak ada. Jarang aku pakai Elliott. Kemudian ini jelas risk to reward. Long atau short. Price range. Price range ini untuk ngelihat berapa pipnya gitu. Nah, ini price range. Kemudian yang ke ini bar date range untuk ngelihat berapa tanggalannya, kayak 9 hari gitu kan. 9 hari 13 jam 30 menit detail gitu. Kemudian panah tentu kita centang, brush kita centang, rectangle kita centang, pad, circle, arch ini kita centang semua. Dan ini yang paling penting yaitu price label. Price note juga bisa, antara dua ini. Kalian bebas mau pilih yang mana. Untuk ngelihat, kalau price note ini untuk langsung muncul harganya ketika bikin support atau resist. Nah, langsung muncul harganya. Kalau price note itu butuh diklik.
Contoh kita garis resist gini. Kayak nandain harganya tuh pakai yang price note gini. Oke. Next, kemudian yang bawah ini emot, nggak usah lah ya. Nggak penting emot. Nah, next, kalau kalian garis, ini udah kalian bintang-bintangin, itu biasanya garisnya tebel banget kan. Kayak tebel banget ini. Nah, ini kalian bisa rubah ke 1px namanya. Kemudian garisnya bisa rubah ke hitam, lalu saturasinya dikurangin aja. Jangan ketebelan. Jangan ketebelan kayak gini nih. Mengganggu view trading kalian. Gitu, oke? Clear ya? Jadi next, kemudian yang kotak ini bisa bikin abu-abu aja. Nah, biasanya awalnya itu ininya tuh tebel gitu. Tebel kayak gini, jangan. Karena itu akan mengganggu view kalian. Usahakan tetap clear. Kemudian yang panah ini juga diperkecil, itu biasanya warnanya itu mencolok, perkecil aja PX-nya. Dan terakhir mungkin yang di risk to reward. Karena risk to reward ini penting. Gunain aja warna yang cerah sama yang kurang cerah. Kemudian di sini kayak kuning abu-abu itu bisa. Jadi kuningnya itu untuk target, abu-abunya itu untuk loss gitu. Bisa diatur aja. Cara aturnya tinggal dirubah warnanya. Nah, ini kalau warna yang aku pakai. Kemudian kalau loss ini warna yang aku pakai. Jadi kalian bisa tiru aja. Bisa di copy paste aja. Next, apalagi mungkin price note. Price note ini aku nggak ada rubah sih bawaan dari sananya. Mungkin yang aku rubah itu color backgroundnya dari price note. Nah, intinya dua ini. Kalau dia stop loss itu aku warnain yang gelap. Kalau dia take profit aku warnain yang cerah gitu. Biar nandain aja. Ini view yang lebih enak. Kita coba praktekkan bikin dengan yang aku jelaskan ke kalian. Contoh pertama, trendline tentu kita bikin dulu pakai garis. Nih, kalau nggak tebal itu enak dilihatnya. Kemudian paralel. Nah, ini paralel tadi ketinggalan. Paralel channel ini bisa otomatis tanpa bikin tren atas, tren bawah garis. Jadi paralelnya diginiin. Nah, paralel ini rubah dengan warna soft ya, stylenya. Jadi kalian bisa rubah dengan warna soft. Klik aja yang ini, kemudian abu atau warna apapun, kurangi saturasinya. Jadi jangan yang kayak gini ya, nggak kelihatan candlesticknya, kurangi. Nah, kemudian garisnya juga pakai yang 0, nggak ada. Kalau warna putih bebas, mau warna putih begini boleh, atau mau samain kayak warna hitam juga boleh. Gitu. Oke? Next, biar enak kalian itu. Contoh ini kayaknya ketebalan deh, masih kurangin. Nah, yang penting tuh kelihatan aja. Jangan sampai ini terlalu full di layar kalian, mengganggu kalian pas trading. Kalau market structure pasti rumusnya simple. Pertama, pas dia tren naik, itu rumusnya cuman ini dimanapun. Yang pertama, yaitu kalau kesentuh ke atas itu higher high, kalau kesentuh ke bawah itu higher low. Jadi kayak gini. Jadi ini disebutnya adalah area higher high, ini disebutnya area higher low. Itu rumus pertama yang harus kalian pahami. Nah, kemudian kalau dia tren turun atau bearish, itu tinggal diganti aja huruf depannya. Jadi yang atas ini LH, yang bawah ini LL. LH, LL. Jadi ini LH, ini LL. LH. Apa LHLL? Lower high, lower low. Oke, cukup sesimpel itu. Kalian udah belajar market structure. Jadi yang bullish HHHL, yang bearish LHLL. Nah, sekarang kita naikin pembahasannya. Gimana cara mengetahui critical area di dalam tren naik, tren turun, dan tren tetap? Karena 3 itu. Kalau tren tetap itu nggak ada sih, dia cuma support and resistance aja. Jadi tidak ada yang harus kita jelaskan secara dasar gitu. Critical areanya itu sebenarnya cuma di 2 level. Yang pertama, kita coba delete, yaitu di area garis. Ini atas, ini bawah. Jadi AB. Atas itu waktunya kita counter, bawah itu waktunya kita follow. Counter, ingat baik-baik, counter, melawan. Kalau dia naik, berarti melawannya adalah turun. Follow, ingat follow, ikuti. Dia naik, kita ikut naik. Gitu, oke? Kalau di tren turun, kita follow-nya itu di garis atas. Follow, counternya di garis bawah. Kenapa? Karena kita open posisi buy pas dia turun. Gitu. Pahami baik-baik itu. Kemudian yang kedua yaitu di BOS. Nah, ini BOS namanya.
BOS itu gampangnya apa sih? Area high di tren naik, area low di tren turun. Area high di tren naik mana? Ya ini high, ini high, ini high. Kalau nggak ngerti teori kayak gitu, pas kesentuh garis atas itu BOS. Sedangkan pas tren turun, pas kesentuh garis bawah itu BOS. Ini BOS, ini BOS, ini BOS. Udah, itu critical areanya. Nggak perlu ribet-ribet. Kita coba contohin lagi ke bawah. Ingat ya, jadi tren naik atau tren turun itu nggak langsung murni. Kayak naik turunnya itu kenceng. Nggak, pasti kayak gini. Naik itu pasti naik dulu. Naik gini. Nah bisa kayak gini, bisa begini, bisa begini, bisa gini. Ini udah start high. High-nya berarti di sini HH. Pas turun itu juga bisa kayak gini. Nah, contoh ini di time frame H1 gitu. Ketika kalian perkecil time frame-nya, maka ini akan jadi bearish di time frame yang lebih kecil. Di time frame berapa itu? Ya time frame M30, M15, M5. Intinya kalau lebih kecil itu akan semakin terlihat bahwa penurunan ini sebagai tren. Padahal ini cuma dari HH ke HL. Entry-nya kapan? Ya udah, kalau di bawah ini kita buy, kalau di atas ini kita sell gitu. Jadi sell posisi yang bagus pas baru reject. Ketika udah di tengah-tengah gini, lupain. Udah nggak bagus untuk entry. Jadi pas di tengah-tengah kita nunggu aja di bawah untuk kita buy ke atas gitu. Ini sama ya prakteknya dengan tren turun. Tren turun juga seperti itu. Next, kemudian kita akan coba praktekkan langsung ke market. Di sini udah ada laptopku ya. Udah ada laptop, iPad ini untuk yang teori-teori aja. Di laptop, perhatiin, kita udah ada CAD JPY yang baru aja kita share. Nih, CAD JPY kita share bahwa time frame M30 menarik. Lihat, di time frame M30 menarik itu wave yang baru kita jelasin tadi. Soalnya di time frame H1 itu dia masih naik. Nih, perhatiin. H1 dulu, lihat. Di H1 dia masih naik. Critical area-nya mana? Kita bikin dulu. Yang tren bawahnya. Ini critical area. Berarti di sini kita kasih trend line. Cari trend line. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet gini, ini kalian bisa ketik dulu, kemudian save. Save-nya di sini, save drawing template. Jadi kalian akan ada list kayak gini. Enak, lebih enak. Nah, kemudian setelah itu kalian perbesar. Shoo. Ketika diperbesar, maka pergerakan dari high ke low ini akan dibaca sebuah tren yang tadi aku jelaskan di time frame yang lebih kecil. Nah, ini mulai kelihatan. Jadi di sini kita bisa bikin tren minor. Pergerakan dari high menuju ke low. Kita bisa open posisi sell jika, nah kita perkecil lagi, jika baru ada rejection di atas. Nah ini kan area atasnya nih. Baru ada rejection kita bisa sell. Nah untuk mengikuti wave ini, jadi start sell-nya itu pas candlestick ini terbentuk. Candlestick 2 atau 1 boleh. Contoh ini sell. SL-nya adalah kita bisa pasang di resist yang sebelumnya. Nah, ini resist sebelumnya. Jadi bukan di wick tapi di resist sebelumnya. Anggap ini resistnya. Oh, resistnya di sini kebetulan terlalu pendek. Takut kena SL, bisa dinaikin. Nah, seperti ini. Jadi kalian pasang SL atau TP itu lihat dari kalkulasi potensi profit yang kalian dapat. Contoh, kalian ini potensi profitnya ini bisa dapat 50 pip. Pasang aja SL-nya setengahnya. Nah, seperti ini. Jadi 1:1,5. Kalau take profit 50, SL-nya 25 atau 30. Gitu. Next, kita balik lagi ke market structure. Kenapa kita buy di CAD JPY? Udah tahu ya, karena di sini ada rejection di trendline bawah. Kemudian biasanya itu akan terbentuk demand area. Demand imbalance namanya. Demand imbalance terjadi ketika naiknya ini masif. Nah ini kan contoh yang masif nih. Jadi nggak terbentuk wave. Kalau yang ini kan wave bagus. Ini masif nih, nggak bisa dibentuk. Nah ketika nggak bisa dibentuk kayak gini, maka akan terbentuk demand imbalance. Demand imbalance-nya tuh di area sini. Lihat aja di wave tersebut yang tiba-tiba naik itu ada ranging minor nggak? Nah ranging minornya tuh ini bisa. Jadi ini sebutnya sebagai demand imbalance. Fungsinya apa? Kita bisa tarik ke kanan. Nah fungsinya
adalah sebagai target. Contoh dia ke bawah, ke atas, pasti rejection-nya di area sini. Nah, ini fungsi dari demand imbalance. Ketika ini nembus, ya udah kita bisa ikutin lagi atau nambah posisi long. That's totally worth it. Kemudian ada namanya CHOCH. CHOCH ini kita ke teori lagi, terjadi ketika ada perbedaan tren. Contoh, ini sebuah tren naik. Oke? Tren naik kita tahu tadi bahwa pergerakannya naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ketika kita di sini udah mutusin di high sell posisi, terus target ke bawah, set, pas di bawah kita nunggu buy di HL, kok nggak ada rejection? Dia nembus. Kita entry-nya tuh bukan pas di nembus. Ini selalu berulang-ulang aku katakan. Entry-nya adalah pas ini ke atas. Nah, pas itu ke atas, ini disebutnya area retest. Kalau dia tidak balik lagi ke atas, maka area ini valid jadi CHOCH. Change of character. Tren sudah di break. Nah, di sini kebetulan ada perubahan tren di XAG USD. Perhatikan, ini adalah tren penurunan dari XAG. Lihat, oke, ini penurunannya dia. Dan perhatikan, dia start membentuk area penembusan. Sebenarnya ini kurang turun dikit. Nah, ini biar lebih valid. Lihat, tembus, retest. Nah, pas area retest ini kita bisa kotakin. Kotakin aja. Jebret ke kanan. Terus jebret ke kiri. Nah, ini adalah area CHOCH. Ingat ya, CHOCH itu pas dia naik, retest ke trendline. Trendline-nya ini, kemudian kita bisa kotakin. Kotakin aja. Kotakin kayak shoe. Jadi sama setupnya. Fungsinya apa? Pas dia naik, oke. Jadi kita entry-nya pas retest buy, dia akan kemungkinan besar jadi low area. Kemudian high area. Kemudian low area. Kemudian high area. Nah, inilah fungsi dari change of character. Daya tarik untuk berubah trennya. Jadi kan ini awalnya sebagai lower low dan sekarang dia jadi higher low. Targetnya kemana? Ya udah ke higher high. Jadi next mungkin dia akan ke sini. Ini kan BOS. Ini sekarang jadi higher high dan ini jadi BOS level. So kita bisa delete trend ini dan kita bisa fokus di trend ke naikannya dari XAG. Kalau kita lihat, baik di Google, di YouTube, atau apapun itu, pasti ngajarinnya itu seputar candlestick pattern yang banyak banget ini. Lihat nih, yang ada di layarku. Nah, jadi kalian itu di-rush untuk menghafalkan semua ini. Ada namanya hammer, inverted hammer, dragonfly, shooting star, morning star. Banyak banget. Kalau jujur kalian tanya aku nggak ada tahu ini. Mungkin dari berapa banyak ini aku cuma tahu 2 paling. Ya karena itu yang paling sering aku pakai. Dan aku akan kasih ilmu biar kalian nggak perlu ngafalin ini. Tapi tahu basic pembentukannya. Jadi nggak peduli bentuknya gimana. Yang paling penting tahu caranya membentuknya candlestick itu seperti apa. Kalian akan paham kapan ini validasinya akan buy dan akan sell. Nah, kita akan mengubah semua teori yang banyak tadi cuman jadi 2 candle. Yaitu candlestick bullish dan candlestick bearish. Setelah kalian paham ini, udah, jadi kalian cukup menghafalnya 2 itu, hijau sama merah, yang memang market seperti itu, kita akan belajar pola pembentukannya. Kalau di candlestick bullish, perhatikan tanda panah ini, candlestick bergerak dan terbentuk itu dari bawah ke press ke atas. Nah, jadi buying pressure sebutannya. Ke press ke atas sampai membentuk candlestick hijau. Oke, setelah paham itu, jadi opennya itu di area sini sampai closingnya di sini. Nah, ketika badan candle ini semakin sempit, contoh di sini badan candlenya, berarti close-nya kan di sini. Ya, it means berarti buying pressure-nya kurang. Udah, gitu aja. Sama halnya ketika itu candlestick bearish. Ketika candlestick bearish ini semakin kecil, ini badan candlenya, maka it means wick-nya ini naik, wick ini nih. Wick-nya naik, berarti selling pressure-nya nggak terlalu kuat karena ada dorongan dari buying. Nah, jadi buying-nya ini dorong ke atas kayak gini.
Jadi candlestick ini selling pressure-nya nggak terlalu kuat. Nah, apa sih korelasinya? Yang aku lihat di beberapa materi soal candlestick pattern yang diajarkan itu cuman kayak, oh bentuknya begini, itu pasti begini ya. Sementara di market nggak ada yang kayak gitu. Pernah kalian lihat kan candlestick pattern tuh udah nembus, setelah nembus balik lagi ke bawah. Nah, ketika kalian paham ini, kalian bisa paling tidak menghindari itu. Oke, setelah paham kayak gini, ini pembentukannya aja dulu ya. Ingat baik-baik, kalau bullish itu dari bawah menuju ke atas, nggak perlu dihafalin. Yang mana itu harus pembentukan lebih gede, lebih kecil, nggak perlu. Yang penting ingat aja pembentukan dari bawah ke atas, high-nya yang atas, low-nya yang bawah. Semua sama kayak gitu. Sedangkan kalau bearish, itu pembentukan dari atas ke bawah. Jadi didorong opennya. Didorong ke bawah sampai ke low. Jadi dorongan ini nih yang kita pengen pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar soal buying and selling pressure. Jadi kalian harus paham bahwa memakai candlestick validation itu tidak sembarangan. Harus di critical area. Contoh critical area apa? Banyak, ada trend line, ada resisten, ada support, ada BOS. Intinya kita nggak boleh pakai itu sembarangan. Gitu. Jadi contoh di sini kita pakai resist. Oh, resist di sini berarti yang kita tunggu adalah candlestick rejection untuk si selling pressure. Jadi kita tunggunya di sini ada candlestick pembalikan untuk terbentuk candlestick merah. Jadi gitu. Jadi kita nunggunya di sini adalah area pembalikan. Sama ketika di support ada merah, 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 mungkin di sini ada merah lagi kan. Biasanya dari atas ke bawah ada merah, merah, merah. Lalu kita nunggu pembalikan untuk dari support ini ke atas gitu. Jadi kita nunggunya di sini untuk candlestick terbentuk. Nah, seperti ini. Jadi di critical. Nah, contohnya di trendline ada candlestick merah, 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 merah. Kemudian kita nunggu validasinya itu di trendline. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi ketika di tengah-tengah, contoh ini di tengah-tengah gini kan. Ya, kita nggak nunggu. Kita benar-benar harus nunggu pas exactly di garis untuk menunggu validasi candle. Gitu ya. Jadi jangan di sembarang titik, di critical area aja. Gitu. Nah, setelah itu baru kita nunggu candlestick validation terbentuk. Contoh di sini mulai terbentuk candlestick hijau. Nah, berarti kita udah mulai watchlist kan. Oke, kita sekarang akan open posisi buy karena udah mulai kayak gini patternnya. Nah, gitu. Setelah itu baru deh kalian seharusnya tahu soal gimana cara memanfaatkan candlestick ini tanpa pedulikan bentuknya apa ya. Yang penting kalian tahu soal buying pressure and selling pressure. Kalau di resist berarti kita nunggunya selling pressure karena tunggu area pembalikan arah ke bawah. Support kita nunggu si buying pressure untuk pembalikan arah ke atas. Begitu juga di trendline ini. Kalau trendline bawah buying, kalau atas selling gitu ya. Kalau di bearish juga kayak gitu. Intinya lihat aja kalau pembalikan ke atas kita nunggunya buying, pembalikan ke bawah kita nunggunya selling. Dah, that's it. Ini sesimpel hal kayak gitu. Selanjutnya yang berkaitan dengan cara kita lebih dalam untuk memahami candlestick ini. Nah, contoh, tadi kan kita nunggunya cuma critical area kan. Candlestick terbentuk kayak gini. Turun, 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 turun. Udah di support nih. Apa yang harus kita tunggu? Yaitu pembalikan. Ketika pas di support, candlesticknya tidak ada buying pressure. Jadi ini nggak ada buying pressure nih, turun terus. Ya kita jangan di watchlist kan untuk pembalikan. Ikuti candlesticknya. Contoh, di sini candlesticknya tidak ada pembalikan nih. Lanjut turun terus. Apa yang kita lakukan? Ya udah, kita nggak akan decision making untuk view buy. Kita tetap nunggu. Nah contoh setelah dia nembus lalu muncul candlestick hijau ke baliknya support. Oh berarti sekarang ini dia nembus lalu retest, pergerakan selanjutnya akan potensi ke bawah gitu. Jadi support ini akan jadi resisten. Beda cerita ketika pas kita nunggu validasi di sini, kemudian ingat candlestick merah validasi pembentukan gimana? Yaitu ada buying pressure yang neken. Jadi ditekan nih ke atas. Nah, jadi penekanan ini ditekan. Yang awalnya merah tiba-tiba naik. Shoot, nge-flipping. Nah, jadi ini kan proses penekanan dari merah ke hijau. Nah, ketika ada penekanan kayak gini, candlestick berubah hijau, kemudian ada wick panjang. Nah, ini wick ini. Maka ini sign bahwa sudah terjadi buying pressure. Ini sudah ada sign bahwa dia ada rejection. Gitu. Oke, paham ya? Gampang harusnya ini. Ketika ini tidak ada pembalikan, jadi tidak ada pembalikan kayak gini. Nah,
maka kita watchlistnya masih sama, yaitu dia masih selling pressure di sini. Belum ada pembalikan harga. Ini baru kepres doang, belum ada pembalikan nih. Ini baru mulai ada kayak, oh udah mulai ada nih buying pressure-nya. Nunggu satu lagi gitu. Baru kayak gitu. Sampai ini ngeflip. Jadi candlestick hijau. Kita nggak peduli bentuknya itu kita sebutnya mau doji, mau hammer. Ini kan kayak hammer kan? Kayak hammer, candlestick hammer itu. Nggak peduli. Yang kita tahu di situ ada buying pressure pas di support. Nah, kalau di resist gimana? Sama teorinya. Di resist. Oh, di resist ini nggak ada candlestick validasi untuk pembalikan selling pressure. Lanjut terus dia ke atas. Contoh. Dia naik, baru turun gini. Nah, ke resist. Tapi turunnya itu nggak di atasnya si resist. Jadi turun masuk ke dalam. So, ya udah, ini kita sebut sebagai area fake breakout. Cukup nunggu candlestick ini. Beda kalau candlesticknya ini di atasnya resist. Masih di atas gitu. Jadi resist ini tetap jadi area support sekarang. Jadi naik, turun, nggak nembus si resist, baru naik, lanjut gitu. Tapi ketika candlestick ini di bawahnya kayak gini, maka ya view kita akan melihat bahwa ini sebagai selling pressure. Kita bisa melakukan buy posisi di area candlestick ini gitu. Tapi beda kalau selling pressure-nya itu terbentuknya di sini. Jadi ini candlestick ini jadi berbalik gini. Jadi merah. Yang kayak sama kayak sebelumnya. So for now kalau kayak gini validasinya dan sudah ada si selling pressure, kita bisa melakukan akumulasi untuk penjualan atau short posisi gitu. Jadi kayak gini untuk validasi yang bisa teman-teman lakukan. Dan ini juga yang kita lakukan di Discord kemarin pas kita trading bareng, yaitu kita memanfaatkan candlestick validation di USD JPY. Ini yang pas aku share kemarin. Nah, again, candlestick validation ketemu critical area, kita bisa open. Maka kita open di USD JPY. So, hasilnya gimana? Lihat aja USD JPY setelah kita open langsung terjun kencang ke bawah. Nah, gimana setupnya? Setup yang bisa kita lakukan yang ini nih, yang risk to reward. Kita balik lagi ke area trading view. Karena di sini masih ada ya historicalnya dan kita recorded semua. So, kita move ke USD JPY. Nah, inilah yang kita lakukan kemarin. Ini masih recorded, nggak ada ku delete. Setupnya gimana? Ketika candlestick validation baru terbentuk, oke, ini kan aku opennya di area sini. Nih, kalau kita cek di H1, candlestick ini kaitannya sama pattern dan sama time frame juga. Validasinya di mana? Nah, ini adalah validasinya di trendline ini. Ketika kamu nemu trendline, oke, kemudian kamu bisa watchlist kan untuk starting kayak ngelihat, oh ini nih udah mulai nih, bisa kita ambil untuk sell posisi. Kita perkecil time frame-nya di M30 kayak gini. Nah, berarti candlestick yang tadi itu di sini nih range-nya. Ketika udah mulai ada validasi, sebenarnya di sini kita bisa open, cuman kita mau make sure aja. Dan kebetulan memang watch time dari trading bareng kita itu udah lewat gitu. Jadi ini candlestick-nya udah muncul duluan, jadi kita baru open. Open ideal tuh di area atas ini. Nah, anggap di sini ada candlestick validation di area resisten, kemudian terbentuk candlestick hijau. Nah, kayak gini. Nah, di candlestick hijau ini, kemudian ada selling pressure. Ingat, selling pressure berarti ditekan dari atas ke bawah. Maka dia shifting dari atas begini, ditekan ke bawah. Nah, ini kegedean sih candlestick-nya. Yang penting ditekan seperti ini. Jadi dari atas sini tadi ditekan dia. Ini. Yang awalnya hijau jadi candlestick merah. Jadi ini kan awalnya hijau. Kemudian tekan dari atas sini ke area bawah. Ini jadi si selling pressure. Kemudian contoh mungkin ada wick di sini. Nah, ini validasi juga bahwa ada selling pressure. Kita bisa start open ketika candlestick ini valid. Jadi opennya di sini, SL-nya di atasnya si selling pressure. Di mana di atasnya selling pressure kalian bisa tarik. Ini kan naik ya. Di atasnya. Nah, contoh di sini. Gitu. Gimana sih cara nempatin stop loss itu? Gitu. Jadi kita belum ke market, kita ke teorinya. Oke, anggap di sini kita menemukan market itu bergerak naik ya. Ketika bergerak naik, maka marketnya akan bergerak naik, turun seperti ini, kemudian naik lagi, setelah itu turun lagi, dan dia ada kayak gini.
Nah, ketika kayak gini, kita tahu nih behavior dari market. Lihat, setiap dia mendekati garis trend line, oke, dia naik. Seharusnya sekarang ini kok mendekati garis trend line lagi. Maka point of view kita akan coba point of view ke atas. Dan kenaikannya selalu lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka di sini kita targetnya bisa lebih tinggi daripada high yang ini. Gitu. Oke, anggap di sini kita mau open posisi buy. Nah, ketika buy, kita harus pasang stop loss-nya di mana? Ketika teman-teman udah nemu rejection level, pasang aja stop loss-nya di bawah. SL. Ini. Jadi, di bawah area trend line. Ini. Gitu. Karena kita tahu ini adalah pembatas balik arahnya. TP kita pasang cukup jauh Pak di sini. Gitu. Atau TP realistis kita bisa pasang di area sini, high sebelumnya. Jadi anggap oke, TP-nya di sini kalau kita hitung kita dapat 50 gitu. SL-nya kalau kita hitung kita kehilangan 10. Wah, bagus nggak ya trading? Oh, lebih besar Pak TP-nya. Oh jelas ini adalah tipe trading yang akan aku ambil. Apa tandanya? SL-nya lebih kecil daripada TP-nya. TP-nya lebih besar. Minimum trade yang aku ambil, TP itu harus 2 kali lebih besar. Kalau scalping, harus 1,5 kali lebih besar. Jangan kira gampang nyari SLTP yang lebih besar, TP-nya susah Pak. Makanya kadang kalau scalping itu kita harus 1,5. Kalau ke real market, itu kamu akan disediakan yang namanya risk to reward. Ini SLTP juga. Kalau long, itu kamu open buy, oke, untuk naik pokoknya. Kalau short, kamu untuk turun. Makanya ada open posisi long atau short. Nah, itu artinya berarti buy atau sell. Gitu. Jangan bingung. Oke, lu short ya? Berarti lu sell ya? Gitu. Oke, anggap di sini GBP JPY kita lihat proyeksinya bahwa dia akan mengalami penurunan. Karena di sini ada supply level, ranging ya. Supply level ranging yang udah di reject, maka dia akan potensi akan ke bawah gitu. Ini adalah tradingan kita. Anggap kemudian di sini kita pasangnya apa? Oke, gua mau nge-short. Klik short. Ini pakainya Trading View ya. Silahkan dipakai aja, ini gratis kok. Buka aja di Google Trading View gitu. Pakai. Kemudian kita di sini pasang SL-nya prep. Klik aja di tempat entryan kita. SL-nya kita lihat. Kita hitung dulu Pak, sebelum entry. Kalau aku entry sekarang, SL ku kena minus 47. Taking profit ku kena 49. Aduh, entry nggak ya? Kalau angkanya kayak gini. Ah, nggak deh, aturanku kan TP-nya harus 2 kali. Baru aku boleh entry. Maka ini kita hindari tradingan ini. Gitu. Ada pola berpikir seperti itu. Kemudian ada juga SL itu bisa jadi TP. Namanya adalah stop loss plus atau trailing stop. Nah, anggap kita melakukan buy posisi sekarang ini. Kemudian instrumen ini bergerak naik ke sini. Nah, bergerak naik ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Kita biasanya men-setup SL kita di atas open posisi kita. Jadi ini udah pindah nih SL-nya. Udah pindah dari sini, kita setup ke sini. Nah, SL. Berarti di sini tadi kan minus 10. Anggapannya di sini jadi plus 10. Nah ya udah, kita nggak peduli ini instrumen mau ke atas atau mau ke bawah. Karena in the end kita tetap dapat duit. Gitu. Ini caranya bisa dilakukan ketika kamu baru biru dikit di close. Takut sama pergerakan market, udah ketika floating profit udah cukup banyak, silahkan dipindah SL-nya dari bawah sini ke atas. Jadi SL yang bawah sini sudah tidak ada. Gitu. Enak Pak, ketika teman-teman paham seperti ini. Nanti perkara nanti dia naik, ya udah kita plus 10. Perkara dia turun, kita juga tidak akan kehilangan uang, tidak minus lagi. Gitu. Nah, seperti itu cara pemasangan stop loss yang benar. Sekarang, TP-nya taruh di mana? Kunci taking profit itu bukan berapa besarnya. No, TP dipasang untuk disentuh.
TP dipasang untuk disentuh. Nah, sekarang kita praktek ke real market, gimana cara pasang SL sama TP. Kalau aku punya aturan very simple, tadi kan stop loss bisa SL plus. SL adalah tempatku merubah view market. Contoh, maksudnya gimana mas? View market itu apa? Lu ngomong apa sih gitu? Oke, anggapannya di sini adalah GBP/JPY. Selling itu pas baru reject di H1. Klik. Stop lossku, aku taruh di atasnya supply zone. Aku tidak mungkin taruh stop loss di sini. Aku tidak mungkin taruh stop loss di wick. Aku pasang di atasnya semua wick. Anggaplah di sini kena stop lossku itu 80 pip. Nah, kenapa aku taruh situ? Anggapannya ketika stop lossku ini kena, oke? Kena nih, jebret. Berarti instrumen ini sudah tidak ranging. Udah berubah viewku. Dari sell, aku harus buy. Nah, jadi stop loss ini tempat merubah view. Gitu. Aku udah berubah view-nya. Selanjutnya, area TP itu pasangnya gimana? Kalau aku selalu nih lihat TP satuku, aku tidak peduli TP itu harus besar-besar. No, aturanku sederhana. Harus 1 kali 1,5 dari SL. SL ku 82, TP ku 131. Sampai di sini angkanya tuh 1,5. Aku nggak peduli areanya berapa. Nah, contoh di sini area stop lossku. Oke, instrumen ini udah bergerak naik ke sini. Enak. Aku tinggal turunin kayak gini, trailing stopin ketika udah floating profit seperti ini. Baru tungguin sampai TP1. TP1 kena, kemudian instrumen ini bergerak di sini, anggapannya lah ini contoh ya. Bergerak di ranging sini. Apa yang aku lakukan? Aku tidak close. Jadi TP ku tuh aku setting di sini. Yang ada di MT5. Aku setting di TP2. Maka TP1 ini langsung berubah jadi SL. Jadi ini adalah fungsi ketika stop loss jadi TP. Maka di sini kita udah trade with no risk. Kita kurungin posisi kita. Lu mau kesentuh TP1 atau TP2? Silahkan gitu. Nah, dengan adanya video penjelasan kali ini mungkin agak panjang, but that's okay. Hopefully ini adalah ilmu yang worth untuk kamu bisa praktekkan dengan hitungan-hitungan tadi. Semoga ya kamu udah tidak lagi struggle. Cara pasang SL sama TP itu seperti apa? Kebetulan di sini aku ada trading, sebenarnya lagi shooting challenge sih. Sekaligus membuktikan gimana kalau kita open posisi 0,01, 0,02, dan 0,03. Itu floating profitnya gimana dan floating lossnya gimana. Dan ini hasilnya, kebetulan lagi profit. Nah, kita bisa mengamankan profit ini dengan setup SL plus tadi yang kita jelaskan. Gampang, Pak. Sama, ini anggaplah SL ku di bawah kan tadinya. SL ini tinggal kita tarik naik. Yang tadinya minus 90, kita naikin. Nah, jadi plus di atasnya entry. Tinggal tarik begini. Nah, udah nih. Ketika EU balik ke bawah, shred, profit kita tetap. EU naik, lebih banyak profitnya. Easy win. Ketika kamu teman-teman jadikan stop loss ini jadi TP. Terus, udah aku nggak peduli ini floatinganku berapa. Yang penting aku udah tahu ini tradinganku tidak loss lagi. That's it. Cukup. Udah tinggalin marketnya, close HP-nya, main ngapain kayak gitu, mancing kayak. Beli nasi padang, enak. Trading dengan cara tenang. Jadi di lot size management ini, lu harus punya 3 lot size. Nah, 3 lot size ini, itu lu terserah gimana treatmentnya. Yang penting lu hitung. Contoh, modal lu $60. $60 ini lu harus tahu maksimum lot size-nya berapa. Nah, secara taunya gimana, Mas? Gampang. Cara termudah adalah lu bisa buka lot size kalkulator. Itu punya Baby Pip itu bisa. Contoh begini. Lu bisa buka aja, ini websitenya orang, nggak apa-apa. Contoh di sini account balance $60 atau sejutaan, risk percentage ini isi ketika modal kecil. Jangan lebih dari 10% aja. Contoh kita maksimum 10%, stop loss 30 pip. Ini kunci ya di 30 ya. Kalau di pace mahal berarti kunci di let's say 80 pip. Jangan pernah di atas 100. 60 sampai 80 that's fine. Ini kan kebetulan nggak ada pace mahal untuk pilihannya, lalu calculate. Nah, ketika ini 2000, berarti lot size maksimum kalian itu 0,02. Nah, berarti yang harus kalian lakukan ya udah, kalian bisa entry tanpa validasi 0,01. Kan nunggu validasi biasanya lama kan. Tanpa validasi 0,01, SL-nya
minus 30 pip. Jadi ketika kalian minus, oh ini berarti minusnya setengah dari yang kita resikokan di sini. Oh berarti minusnya cuma 5%. Gitu. Kalau kalian tanpa validasi. Gitu. Validasi di mana time frame-nya? Bebas. Makin kecil, makin cepat ada, tapi banyak noise-nya, banyak fake-nya. Besar, lambat, tapi validnya lebih bagus. Kalau aku biasanya di M30 itu bisa. Di M15 ya oke lah gitu. Cuman kalau udah ke M5, ke M1 itu kayak tidak perlu. Gitu ya. Oke, di sini kita langsung to the point, jelaskan tentang continuation pattern. Aku udah sediakan laptop plus iPad untuk jelaskan ke teman-teman. Kalau kita lihat ke market, teorinya continuation pattern tuh ada banyak, Pak. Wah, banyak banget nih. Nah, aku akan ajarkan tanpa kamu menghafal, tapi kamu bisa paham bahwa ini terjadi continuation. Di dalam continuation pattern, kamu harus paham dulu struktur apa yang sedang terbentuk. Nah, ketika dua suku kata ini ketemu, struktur dan continuation, pasti kamu akan paham apa maksudnya. Oke, anggap struktur market bullish, ketemu continuation, berarti dia akan melanjutkan bullishnya dia. Struktur market bearish ketemu continuation, pasti dia akan melanjutkan penurunannya dia. Kita nggak peduli bentuknya kayak gimana, contoh mau bentuknya kayak gini, kayak begini, kayak yang kita pedulikan apa? Sebelumnya dia itu naik atau turun. Contoh, sebelumnya itu dia ada naik nih, kemudian ada seperti ini. Maka potentially apa? Dia akan naik lagi. Yang penting kita tahu bahwa struktur H1-nya dia ini sedang apa? Dah, gitu aja rumusnya. Struktur H1-nya dia apa? Ada yang melawan. Jadi melawan, contoh dia naik. Oh, tiba-tiba ada yang melawan nih. Dia turun minor. Maka, selanjutnya potentially dia akan naik lagi. Jadi penurunan ini bukan berubah tren di H1-nya dia. Gitu. Seperti itu juga yang kita call kemarin di Euro USD. Nih, lihat. Dia struktur H1-nya jelas banget. Ini naik, Pak. Kalau kita tarik trendline itu masih di sini trendline-nya. Gitu. Maka selanjutnya apa? Oh, dia terbentuk rally dong. Makanya di sini aku call buy. Lihat, ini postingan Discord-ku. Dan kita dapat buy posisi cukup banyak. Lihat hasilnya. Gede banget. Kalau kita balik ke market nih, untuk jelaskan tentang continuation, aku coba jelaskan dua aja ya. Di sini kelihatan bahwa sekarang ya, tanpa di replay, kita bukan market knowledge yang replay, no. Kita instan ini langsung real. Kelihatan, Euro USD kita cek H1-nya dulu. Ini terbentuk apa ya? Oh, H1-nya dia naik, Pak. Jadi yang kita cari continuation untuk naik. Kita nggak peduli bentuknya apa. Syarat continuation apa? Berlawanan dari tren H1. Berarti ketika dia naik, ada tetap atau turun, continuation. Syarat, ini nggak ke break H1-nya. Udah. Ini kebetulan naik, turun minor, next-nya kemana? Naik lagi. Ada nggak yang turun? Ada. Di sini ada di XY. Di XY seperti biasa langsung move on H1. Terbentuknya apa? Oh, turun, Pak. Sebenarnya kita continuation tuh dari sini nih. Turun, ranging, turun lagi. Di sini ada lagi nih. Jelas turun ini bearish. Bearish kalau kita perkecil ke M15, kelihatan bahwa continuation, belum tembus ini. Jadi, trennya turun, ada pergerakan berlawanan, naik berarti turun lagi. Udah sesimpel itu continuation. Next, setelah kamu paham tentang continuation pattern dan cara meneruskan sebuah tren, kita menuju ke rahasia yang kedua yang juga penting, yaitu gunakan setup SL+. Ini adalah setup yang paling sering aku pakai untuk merunningkan sebuah profit. Jadi profitnya nggak kita cut buru-buru, tapi kita biarin. Terus dia membesar. Nah, biar kamu bisa lakukan setup SL Plus ini, sini aku demonstrasikan untuk caranya langsung kita praktek ke market. Oke, sekarang kita to the point menjelaskan soal SL Plus atau Stop Loss Plus. Nah, fungsinya apa dulu sih? Kenapa kita harus pakai Stop Loss Plus? Gampangnya, kebanyakan orang itu ketika profit buru-buru di-cut, Pak. Ketika loss, ditahan-tahan. Nah, itu nggak boleh. Contoh, kita di sini ke Euro USD ya. Anggap kita mau entry di Euro USD nih. Entry sekarang. Otomatis kita bukanya long dong ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisa buka yang namanya risk to reward, ada long sama short. Long itu buy, short itu sell gitu. Jadi kita ketika mau open posisi naik, kita kliknya yang long, klik aja long. Ketika long posisi ini tentu kita harus tentukan stop loss-nya di mana. Oke, anggap stop loss-ku di sini 27 pip minusnya. TP ku aku pasang terjauh, Pak.
terjauh pokoknya. Anggap di sini TP2. Nah, ini TP2 ku. Nah, setelah setupnya udah jadi, stop loss udah nemu sama TP terjauh udah nemu, anggap instrumen ini bergerak naik ke sini. Nah, bergerak naik ke sini. Otomatis kita secara langsung aja naikkan SL-nya ke area atasnya entry. Nah, seperti ini. Entry kita di bawah sini, stop loss-nya berada di atasnya. Berarti kita di sini trade with no risk. Nah, pertanyaannya gimana kalau ini nggak sesuai pergerakannya? Jadi instrumen ini malah bergerak justru ke bawah. Apa yang kita lakukan? Stop loss-nya nggak usah di-adjust. Ya udah kita kekat di minus 27 pip. Gitu. Jadi SL plus fungsinya adalah supaya anggap instrumen ini naik ke sini ya. Naik ke area sini. Seret. Ke area sini, SL plus kita naikin ke sini. Fungsinya adalah supaya kita nggak buru-buru close, Pak. Anggap TP1 kita di sini, kita mutusin close, seret. 54 B, bagus nggak 54? Ya bagus, Pak. Oke aja gitu. Tapi kalau kita pakai setup SL plus, anggap dia terus naik ke sini, kemudian dia turun lagi, naik lagi ke sini. Nah, TP1 kita bisa rubah jadi level SL gitu. Berarti udah, kita di sini udah ke close di TP1, tapi posisi kita masih running. Gitu. Ini enak. Jadi kita udah tidak ada resiko lagi. Anggap kita harusnya close di TP1 tapi kita nggak close, tapi instrumen ini balik arah ke bawah, lalu gimana? Ya nggak apa-apa, kita cuman harusnya kita close 54 pip, jadinya kita close 20 pip. Tapi in the end of the day, apa hasilnya? Positif kan? Jadi SL Plus ini adalah cara agar tradingmu tidak minus lagi. Silahkan dipakai. Setelah teknis basicnya kamu udah kuat, udah punya ini, selanjutnya kita menuju ke hal yang paling penting pada rahasia yang ketiga, yaitu diri sendiri nih, kontrol emosi. Aku tahu sebenarnya banyak dari kalian bisa profit ratusan, bahkan ribuan persen langsung dari trading ya. Nih, kamu kasih HP, suruh trading, bisa dia profit. Tapi kebanyakan dari mereka trading kebablasan. Akhirnya apa? Duitnya balik lagi ke nol. Ini terjadi karena apa? Sesimpel karena nggak tahu dia kapan stopnya. Sudah belajar susah payah soal market, giliran hal sesimpel stop trading, nggak bisa. Nah, gimana cara tahu batas stopnya ini? Ini kadang yang susah nih. Nah, kamu harus tentukan. Syukurmu itu berapa banyak sih? Jumlah profit terbesarmu itu berapa untuk stop? Dari persentase ya, bukan nominal. Jadi pas udah profit kamu tentukan dari persentase, pas kena loss juga kamu tentukan dari persentase. Ya udah stop aja. Kalau nggak gitu kenapa? Kamu tuh kayak orang yang lagi main time zone, tahu kan? Fungsi dari time zone itu apa? Hanya untuk kesenangan. Jadi orang sengaja bakar duit buat ditukar kebahagiaan. Itulah time zone. Jangan sampai kamu begitu di market. Sengaja nih bakar duit buat kesenangan. Aku mau lihat market terus mainin market. Kita nggak nyari kebahagiaan, Pak, di market. Kita nyari duit. Skill di market itu ada dua, Pak. Skill mencari uang. Ya kamu belajar technical, kamu belajar continuation pattern, belajar SL+. Dan kedua, skill mengurangi kehilangan uang. Catat ini ya. Soal menghasilkan uang gampang lah, orang awam asal-asalan suruh buy atau sell nebak gitu, profit ya. Tapi skill yang kedua ini susah banget. Ketika lu loss, gimana caranya loss lu itu tetap kecil? Ini nggak mudah sama sekali. Jadi penting punya dua parameter ini. Pas nyentuh angka target profit, berhenti. Pas nyentuh angka target loss, berhenti. Udah, nurut aja sebelum kamu tambah miskin. Kira-kira masih nonton nggak sampai menit segini ini? Biasanya udah pada rontok sih penontonnya. Sengaja, rahasia puncaknya aku taruh di akhir. Rahasia yang keempat, yaitu teknik sniper entry. Sini aku jelaskan untuk rumusnya ini, yang kalian bisa save, cara pakainya gimana. Nah, untuk di dalam rumus market seperti ini, aku udah kasih jelas banget semua keterangannya, tapi cara pakainya pasti banyak teman-teman yang bingung ya. Untuk cara pakai rumus market ini sebenarnya kamu tuh nggak perlu lihat, oh ini banyak harus dihafal, no. Cukup lihat apa? Tren naik, tren turun, sama tren tetap. Udah, tren naik, targetnya adalah nungguin buy. Nungguin buy di mana? Di higher low. Higher low itu apa? Pas kesentuh trend line. Kesentuh trend line, higher low, ada rejection, silahkan di buy. Jadi contoh kayak di Euro USD ini. Ada reject, nih berarti kita starting buy-nya itu di candlestick yang ini.
Nah, ini kita bisa buy di sini, SL di bawahnya. Gitu, untuk kita bisa melakukan open posisi buy ke atas. Jadi, pas mau buy itu pas kesentuh trendline bawah. Trendline bawah di buy silahkan. Tapi harus ada reject satu candle ya, M30 atau M15. Atau pas trend turun, kita ke DXY. Pas di supply ini, anggap ada rejection, kita bisa sell posisi starting di sini, pas rejection candle yang ini. Jadi, kalau mau di buy, tungguin di garis bawah. Kalau mau sell, tungguin di garis atas. Ini kan garis atas nih, trend line. Jadi di sini kita sebutnya lower high. Sell, 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 sell. Jadi trend naik bawah, trend turun atas. Nah, gimana kalau konsolidasi? Tinggal di buy pas di support, di sell di resisten. Udah. Itu juga yang kita lakukan pas konsolidasi di sini. Jadi pas di bawah kita buy, pas di atas kita sell. Nah, yang mana yang bagus untuk dilakukan sebenarnya harus terbentuk tren, either tren naik atau tren turun. Gitu. Kemudian ada namanya BOS. BOS itu apa? Pelanjutan. Kalau dinaik berarti di pucuk atasnya ketembus, pasti akan terbentuk pucuk atas lebih tinggi, ketembus lagi pasti akan terbentuk pucuk atas lebih tinggi. Jadi ketika ada BOS, penembusan pucuk sebelumnya, itu kamu bisa lanjut buy. Umumnya di BOS itu akan ada correction minor. Jadi bisa manfaatkan untuk pelanjutan. Sama nih, contoh di turun nih. Kalau di naik berarti itu kan pelanjutannya untuk naik. Kalau di turun itu pelanjutannya untuk turun. Ini BOS-nya mana? Ini BOS, Pak. Kalau kita tandain ini BOS. Nah, BOS tembus, lanjut turun. Tapi naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ke sini targetnya akan ke BOS. Nah, ini juga bisa jadi target. Seperti ini. Gitu. Jadi BOS ini adalah pucuk atau bottom kalau di tren turun. Pucuk tren naik, bottom tren turun. Oke, sebelum kita langsung praktek ke market, aku mau kasih teorinya dulu ke kalian. Nah, untuk indeks mata uang paling volatile itu ada dua, yaitu indeks dolar atau sebutannya DXY dan indeks yen JPYX. Nah, di video ini kita akan fokus bahas indeks yen, berarti yang JPYX kodenya. Teorinya sederhana, yaitu indeks JPYX bergerak terbalik daripada mata uang yang ada JPY-nya. Biasanya itu JPY-nya di belakang. Jadi XXX JPY. XXX ini tinggal diganti mata uang. Contoh euro, ya udah euro JPY. GBP JPY. Jadi XXX ini diganti nama mata uangnya. Nah, gameplaynya sederhana. Ketika JPYX kena supply, berarti teman-teman harus nyari mata uang yang kena demand. Pokoknya kebalik. JPYX kena resist, cari mata uang JPY kena support. Karena kalau itu JPYX kena supply dan balik ke bawah, kamu harus cari mata uang yang kena demand dan balik ke atas. Jadi terbalik korelasinya. JPYX bullish berarti cari yang bearish mata uangnya, gitu. Jadi harusnya ini cukup clear ya. Mata uang JPY itu ada apa aja? Banyak, Pak. Ada Euro JPY, GBP JPY, AUD JPY, masih banyak lagi, CHF JPY. Kita coba langsung praktek ke market untuk hal ini. Aku nggak percaya awalnya, ternyata win rate 100% itu bisa dilakukan. Bisa. Nah, kalau teman-teman mapping, kayak mapping 3 pace, 5 pace, pasti kan at least kalau win rate itu bagus, ya lu bener 3, salah 2, bener 4, salah 1. Nah, kalau dengan gameplay ini yang akan aku sharingkan, literally lu 5 nge-share, 5 bener. Gitu. Kalau memang lu punya ilmunya. Contoh, kita buka-bukaan aja. Ini adalah hasil tradinganku di 30 bulan 6 2025 di Discord. Nah, jadi buat teman-teman yang mau ikutan Discord trading bareng aku, kamu bisa cek aja di homepage channel YouTube kita. Di situ ada tutorialnya, silahkan join aja. Nah, ini kuser Euro JPY itu bentuknya kayak gini. Ada penjelasannya, ada TP1, TP2-nya, best to buy-nya juga aku kasih. Ini Euro JPY, GBP JPY juga ada. AUD JPY juga ada. Jadi 3 aku share. Terus kita scroll ke bawah, ada lagi CHF JPY, 4 aku share. Kemudian pas rejection candle juga aku ngomong, oke, ini waktunya entry udah di 168, 830. Lihat teman-teman di sini yang react banyak. CFJPY langsung TP1. Kemudian kalau misalnya di sini untuk Euro JPY tadi TP2 plus 96 pip, GBP JPY TP1 plus 50 pip, CHF JPY, ini kenceng banget, Pak. Ini bukan TP2, ini TP2. 1
132 pip. AUD/JPY lagi 62 pip. Gini. Jadi bisa. Mana buktinya untuk teman-teman yang ikutan? Sini kalian bisa lihat ya, tuh semuanya ambil. Euro/JPY ambil. Tuh rata-rata. Ini adalah teman-teman yang ikutan trading bareng kita. Lihat ini ku scroll nggak berhenti-berhenti dan isinya pasti JPY-JPY-an semua. Ini lihat 15 dolar. Tuh 50 dolar. Banyak Pak. Ini transparan semua ya. Porto trading kita juga kita share. Lihat. Ini adalah porto trading 2 hari yang lalu, update 30 Juni. Oke, kita share. Kemudian ini yang kemarin, kita gameplaynya juga JPYX. Itu berhasil juga. Jadi di sini masih win rate kita 100%, belum ada gagal. Gitu. Dan ya ini terbuka. Kamu bisa cek di sini rekamannya ada pas kita trading bareng. Rekamannya ada. Semuanya ada. Jadi benar-benar kita transparan. Kita telanjangi semuanya. Jadi di situ tempat teman-teman yang orang awam itu belajar realita-realita kayak gini. Nah, ini adalah gameplay yang pengen aku sharingkan ke teman-teman. Awal, lihat pas aku trading bareng kemarin, pasti yang pertama itu adalah update dulu indeks JPYX-nya. Tanggal 30, pas kita win rate 100%, kita tahu di sini ada area supply di JPYX. Di indeksnya. Lihat di sini aku targetkan 750,1 kita akan potensi melemah. Pas di atas, kita update. Oke, udah di area yang bagus nih. Yuk, dipantau yuk. Gitu. Lihat nih ada kalimatnya. Bahkan di sini aku agak sarkas sedikit ya. Di sini, again, jangan tolol. Orang sabar, tradingnya selamat. Nah, di sini aku ngomong, udah mulai ketahan nih JPYX-nya. Nah, ini orang-orang udah bacot nih. Ini tembus, banget. Belum ini, Pak. Belum tembus ini. Dan hasilnya, oke, JPYX-nya langsung drop ke bawah. Kita dikasih 2 kali entry. Sekali, 2 kali. Ya, tadi win rate-nya bisa sangat besar. Dan itu baru aja kita lakukan. Lihat ini. Kita lagi-lagi untuk point of view melemah di JPYX, jelas ya. Clear banget. Di sini ada penjelasannya. Perbesar view H4, JPYX terkena supply plus trend line lower high. Dan kita update lagi, bener lagi. So, hal pertama yang kita lihat adalah indeks JPYX, search aja JPYX gini. Nanti ambil indeks yang Pepperstone. Kemudian teman-teman harus lihat H1 atau H4-nya. Kelihatan di H4 JPYX, tuh. Ini clear banget bahwa dia mengalami pelemahan. Dan yang kita ambil adalah area supply tadinya. Supply plus lower high. So, it means ya udah ini area kritikal untuk JPYX mengalami pelemahan. Ingat korelasinya terbalik. JPYX kena supply, cari XSX JPY yang kena demand. Nah, itu yang kita lakukan. Ini kan kita udah korelasikan. Oke, JPYX-nya kena supply nih, kena critical area. H4 dulu ya. H4 dulu, kemudian moving ke H1. Itu indeks. Jangan diperkecil terus. H4 to H1. Nah, kemudian gimana ke gameplay mata uang? Contoh, di Euro/JPY ini kamu bisa moving on ke H1 atau M30. Di M30, di sini kelihatan bahwa Euro/JPY kena demand. Benar? JPYX kena supply, Euro/JPY kena demand, dan kita langsung TP2. Mana analisanya yang aku share JPYX? Dan ini aku share juga semua nih. AUD/JPY kena demand, semuanya aku share yang kena demand. CAF/JPY kena demand, baru CAD/JPY juga kena demand. Terus mana lagi? Euro/JPY ini pas live kita share-nya, yaitu kena demand di sini kita buy gitu. Nah, mana update-nya? Kita cek Euro/JPY TP2. GBP/JPY juga ada kita share TP2, oke, kena demandnya di H1 kelihatan clear banget. Nih, ini adalah gameplay yang kita lakukan by narration, tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah CHF/JPY, M30 juga kita kena demand. Nah, kena TP1, begitu ambil di demand langsung dia naik kenceng. Gitu. Terakhir ada AUD/JPY, sama TP juga. Nah, seperti ini demand-nya ya, kelihatan. Nah, gini. Sekarang, kita akan coba belajar step by step-nya. Secara simple aja. Karena untuk yang detail banget, ini udah kita bikinkan di modul. Di modul Academy Trading House yang ada di Discord, itu kita udah sediakan gameplay yang sangat detail untuk hal ini. Nah, sekarang kita akan coba gameplay yang sama. Kita nggak usah baca yang kemarin-kemarin, yang sekarang aja. Gimana JPYX? Sekarang ini JPYX kalau kita lihat, dia ada potensi pantulan harga mengikuti wave ini. Oke, ini kan ada wave nih, M30. Dia ada potensi mengalami pantulan harga ke area sini. Nah, dengan begini maka kita tahu, oke, JPYX berpotensi menguat minor.
So, kita langsung aja update. Ini adalah area penguatan dari GPYX gameplaynya kayak gini. Ini adalah gameplay sebaliknya. Ya udah, ini kan kenanya demand, Pak. Oke, ini demand nggak? Demand. Demand plus higher low area. Oke. Kalau yang belajar market structure pasti tahu ini higher low. So, kita tinggal cari apa? Cari SSX GPY yang kena supply. Bener kan kebalikan? Ini kena demand, yang atas kena supply. Kita cari di Euro GPY. Euro GPY kena supply nggak? Oh iya, ini supply. Kelihatan banget M30 to H1-nya ini adalah supply level. Kalau kita delete, clear. Ini area supply nggak? Supply zone. Oke. Udah. Berarti seharusnya GPYX-nya naik, ini akan potensi turun. Tapi kita tahu itu minor. Nah, makanya TP-nya jangan terlalu jauh. TP di sini dulu kayak TP1. Kemudian TP2 kita nggak berani ambil demand terbawah. Karena kita ambil pergerakan minor dari GPYX. Nah, jadi setup-nya seperti ini. Ini penting untuk tata letak TP tadi. Jadi teman-teman bisa tahu, oh ini minor, ya udah TP-nya gak usah terlalu jauh. Kenapa Mas kok kamu bilang minor di GPYX? Karena kelihatan dia ini sebenarnya struktur lebarnya H4 itu turun, Pak. Turun banget. Jadi ini cuman balancing area level. Kalau teman-teman belajar Fibonacci, ini adalah retracement level untuk ke area atas ini sebelum dia lanjut turun ke bawah. Gitu. Jadi ini bisa dilakukan. Nggak cuma euro, ada banyak. GBP GPY kena supply nggak ini? Kita cek. Oke, ini supply sih sebenarnya, cuman supply yang tertingginya ada di sini. Nah, ketika kayak gini, ya ada potensi untuk kita, ya udah jangan dulu GBP GPY. Kita cari yang benar-benar supply kayak EJ tadi, Euro GPY. Ini kan supply yang enak gitu. Supply-nya emang teratas ini. Terus kita cek lagi CHF GPY. Kita cek M30 CHF-nya. Kita perbesar. Bener nggak ini supply ya? Oke, ini oke nih. Supply teratas kalau kita charting kayak gini, ini adalah supply level teratas dari CHF GPY. Ini adalah supply zone. Oke, supply zone dia akan potensi untuk going down minor gitu. Nah, terus kita cari terus, oh ada GPY ini. Oke, ini supply-nya kelihatan ini. Kalau kita remove semua dan supply-nya kita hubungkan yang atas ketemu atas kayak gini, shred. Oke, ini supply zone ini. Nah, ini udah mulai balik arah dia. Nah, ini supply zone. Gitu, Pak, gameplaynya. Jadi yang tadi GPYX itu kena demand, ya udah semuanya akan kena supply dan dia akan going down ke bawah. Nah, sebenarnya ini nggak akan aku lakukan meskipun aku tahu ini akan turun. Karena apa? Yang aku cari adalah pergerakan major. Ketika minor, aku biarin. Jadi pas minor dia naik dikit gini, aku cuekin. Sampai nanti dia kesentuh yang major, untuk turun ke bawah lebih kencang, baru aku ambil. Jadi aku akan melihat lebarnya. Yang kecilnya aku cenderung tungguin, cuekin. Kenapa Mas? Ya udah itu udah aturanku. Itu very subjektif. Jujur agak panjang video modul kali ini karena memang wajib teman-teman jadi orang market tuh harus kayak gitu. Coba lihat, ini paling gampang mungkin ya. Dari semuanya pasti ngantuk semua aku yakin karena orang market tuh kayak gitu. Banyak teorinya. Jadi aku bisa jamin bahwa teman-teman di sini harus sadar kalau kalian itu orang market, Pak. Mau semiskin apapun gak peduli. Kamu di market, kamu orang market, kamu ketemu sama orang yang pinter, yang jauh lebih kaya dan kalian harus adapt dengan mereka. Kalian harus ngelihat, uang ini adalah waktu. Ini untuk nge-appreciate hasil trading kalian. Contoh, income kalian 3 juta per bulan. Checklist, oke, klik. Berarti per harinya gue dapat 100 ribu atau 10 dolar. Kita fix rate kan aja ya. Yang 1 dolarnya 10 ribu. Udah, klik tuh. Jadi ketika gaji lu berapa, lu hitung per hari lu berapa. Makin tinggi gaji, oke? Berarti skill lu makin meningkat. Nah, apa hubungannya ke trading? Income trade ini yang biar gua sekali lagi nge-appreciate hasil lu. Ketika lu profit trading, let's say trading kali ini lu profit 30 dolar. Klek. Berarti lu bukan profit 30 dolar, tapi market kasih lu waktu istirahat 3 hari. Karena sehari lu nyari 10 dolar. Tiba-tiba hari ini kasih nih 30 dolar sama market. 3 hari istirahat, Pak. Enak. Kok yo nggak gitu loh cara mainnya?
Let's say minus $20. Oh, market tuh ngasih tahu dengan angka ini lu harus istirahat 2 hari. Gitu. Yo istirahat 2 hari. Weh contoh, wah dapet nih profit win rate 100%, tiba-tiba profitku $200. Dikasih berapa libur sama market? 20 hari, bos. Lu kan targetnya cuma $10. Jadi target itu dari lu punya gaji dulu. Targetnya dari situ dulu. Lu punya gaji berapa, targetin itu, lu bisa covering up, enak. Gitu. Jadi lihat uang ini jadi waktu. Oke? Semoga dengan adanya modul ini, teman-teman bisa jadi lebih kegambar ya. Gimana jadi orang market, bukan orang yang asal trade, pengen dapat duit. No, ada step by step-nya. Gitu. Jadi kalau kita bisa levelkan, itu teman-teman tuh lagi naik tangga. Naik tangga pelan gini. Nah, teman-teman itu masih di level segini. Orang yang punya duit. Itu doang kalian levelnya. Setelah punya duit, akan mempertahankan dulu. Nah, mempertahankan uang yang kalian punya. Kenapa orang rata-rata trader itu hilang duitnya? Dari sini, pengen ke sini. Kaya. Masih lama. Setelah mempertahankan, oke, biar nggak langsung lompat ke sana, ini baru generate passive income dari financial market ya. Setelah generate pasif, baru generate aktif. Aktif itu apa ya? Dari trading yang lu memang harus mantau. Pasif itu apa? Lu tinggal masuk, lu tinggalin. Nah, ketika 3 ini udah terpenuhi, let's say mempertahankan, oke, udah punya dana darurat 10 juta. Oke, udah punya passive income 200.000 per hari. Oke, aktifnya udah dapat 1 juta per hari. Nah, ini kalau diakumulasi, Pak, untuk menuju ke kaya, lu punya step by step tangga yang jelas. Itu yang pengen gua sampaikan. Kok susah ya? Susah banget. Nggak tahu kenapa. Enak ini loh gameplaynya yang kita akan coba kejar. Gitu. Ikutin aja. Percaya gue, ketika lu nggak mau ngikutin hal kayak gini, pengen dari yang cupu nih, orang out of nowhere, punya duit doang, langsung pengen kaya, habis. Nggak habis sekarang, habis besok. Nggak habis besok, habis bulan depan. Nggak bulan depan, 2 bulan lagi. Literally tinggal nunggu waktu lu habis. Nggak percaya, buktikan sendiri. Ini gameplayku. Dan aku sudah melewati ini sangat jauh. Dan aku pernah salah di hal kayak gini. Pengen dari sini, lompat ke sini. Akhirnya dijual kan sama broker. Dijual. Ini psikologi marketing yang dijual oleh mereka. Dan kalian korbannya. Kita nggak mau kalian terus-terusan jadi korban. Semoga dengan adanya modul ini, teman-teman jadi orang market beneran yang tidak kemakan hal-hal bodoh kayak gitu. Oke, thank you for watching this video.